Redo mawur mangawur-awur warahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetek kadya butula warman criting turangga esti rakata ingkang dwaja lelayu sabit Sriyanto duduk bersila. Telapak kaki kanannya menggoyangkan lempengan logam. Dua tangannya asyik menggerakkan wayang. Suasana semakin riuh dengan denting gamelan dan tabuhan gendang. Suaranya lantang menirukan orang berkelahi. Malam itu, Sriyanto mengasah kemampuan mendalangnya. Peradaban bangsa Indonesia menghasilkan beragam kesenian. Wayang salah satunya. Walau hampir sebagian besar masyarakat mengetahuinya, wayang tidak populer di semua daerah. Kata wayang berasal dari bahasa Jawa, wayangan, yang berarti bayangan. Wayang itu, kita melihat wayang itu sama dengan kita melihat muka sendiri, karena wayang itu ada cermin, kaca itu cermin daripada manusia gitu. Nah di dalam cermin itu ada bentuk ya seperti ini, kocok ini itu semuanya bayangan dari kita, bayangan dari manusia ya, termasuk karakternya, watak-wataknya itu ada di dalam ini. Wayang itu. Kesenian ini sudah dipentaskan sejak masa Indonesia kuno. Saat itu masih lekat dengan budaya Hindu dan Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Seni wayang diyakini berasal dari India dan Cina. Lakonnya diambil dari kisah Mahabharata atau Ramayana. Cerita kehidupan sehari-hari juga diangkat. Semua lakon itu juga paling sulit, semua lakon juga paling mudah, gitu. Ya tergantung kita mengolahnya, gitu. Tapi ya memang ada beberapa lakon yang sulit, gitu. Misalnya Mahabharata itu di Bharatayuda misalnya, itu di situ banyak adegan-adegan yang sulit, gitu. Di samping adegan yang sulit juga kata-katanya harus pas. Ada tuntunannya gitu. Jadi lain dengan cerita karangan atau carangan. Itu enggak susah itu. Bikin wayang, bikin cerita sendiri bisa, bikin pakem sendiri gitu bisa. Yang penting jangan nyebal dari pakem-pakem pedalangan itu. Jenis wayang juga beragam. Ada wayang kulit, wayang golek, wayang topeng, dan wayang orang.
Seiring perkembangan zaman, wayang mengalami modifikasi, baik bentuk dan jalannya pementasan. Wayang juga dipakai untuk menyampaikan ajaran agama. Sang jenius di balik wayang adalah dalang. Tak mudah menghidupkan karakter sebuah wayang. Butuh kemampuan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan yang luas. Si goreng patut, si bau ketos, si huntunangan hiji, si tepuguh usia, disebut kolot dah hutu. Itu kalau untuk dalang itu setiap hari belajar ya, karena logikanya dalang itu menceritakan kehidupan sehari-hari, otomatis wawasannya harus terus digali wawasannya supaya seni wayang itu tidak ditinggalkan oleh komunitasnya. Pelajaran peralangan itu pelajaran yang tidak semua orang bisa masuk ke situ. Malah orang bilang, oh ini jurusan peralangan tuh jurusan harus segala masagi kalau sana tuh mumpuni. Kan di sana tuh multi seni kan, seni sastra, seni suara, karawitan, musik, mencakup, ya, di peran. Nah, di sini tuntutannya untuk peralangan itu makanya banyak, bukan hanya dia bisa ibing wayang, gerak wayang, atau nabuh juga, tapi kan bikin naskah. Nah itu jadi kesulitan, mereka itu merasa kesulitan. Dalang tuh dituntut buat jadi si wayangnya gitu. Jadi pas keluar wayang Gatot Kaca misalkan, dalang basicnya harus tahu ini karakternya gimana. Kalau Gatot Kaca karakternya dia harus kalem gitu ya, wibawa ya. Sebelum ngomong dia nggeram dulu gitu ya. Kaula rek ngajurang katumaritis. Rek ngajurang ka Kakang Semar. Rek menta kamandang nawa. Gitu. Kalem gitu. Sebagai hasil peradaban, wayang diakui menjadi kesenian warisan dunia yang harus dilestarikan. Hal ini merupakan tantangan di tengah era digital. Ada variasi, ada nyanyiannya. Sekarang malah ada campur sari, sekarang ikut dalam wayang itu. Dangdut masuk. Iya, untuk variasi itu, untuk selingan supaya jangan bosan maksudnya gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada. Karena orang-orang banyaknya disuguhinnya yang lain gitu ya. Jadi seni Sunda khususnya wayang golek itu kurang kurang ditampakkan di media, dan jadi orang-orangnya kurang minat gitu. Slamet sehat lan gang serole padha golek rezeki kuwi gak sithik ya Truk. Donga nyuwun nyang Gusti Allah kok sithik iki sapa sing kandha. Namun, regenerasi dalang dan seluruh pengiringnya kerap menemui kendala. Peminatnya terkadang tidak terlampau banyak, apalagi proses menimba ilmunya tidak mudah. Jika mau serius terjun dalam pewayangan, sekedar mahir saja belum cukup. Ini ya gelem ndongakake. Mula banjur sinebut Keadaan peralangan waktu itu kena pakem itu karena mungkin sebetulnya siswanya peminatnya mulai berkurang karena tergeser dengan hiburan lain gitu ya. Kalau dulu masih zaman saya, zaman Asep Sunandar, zaman Pradalang masih ini sering ke daerah-daerah, anak-anak itu animo masyarakat masih bagus, masih tinggi lah. Sebetulnya kalau di informal kasusnya bersama, cuman kalau di informal itu kan mau berapa murid juga sih nggak apa-apa, mau ada 1 mau 2 tidak ada apa-apa. Kalau di
formal mah kan jelas urusan dengan biaya kan. Kalau muridnya sedikit kan kasihan. Ya sebenarnya kalau pada tahu di intinya di cerita pedalangan di dunia wayang sebenarnya itu banyak ajaran-ajarannya Mas. Cuma ya berhubung dengan bahasanya yang rata-rata anak-anak sekarang tidak mengerti, jadi kurang begitu mengenal wayang. Makanya ya kita sebisa mungkin kepada generasi kita, anak-anak kita kalau bisa memperkenalkan wayang itu dari usia dini. Nah untuk pemainnya itu kan disebutnya nayaga ya, yang pemain gamelannya. Nah itu kalau saya udah 2 tahunan, saya minta tolong ke orang yang ahli seninya tuh, Pak, saya pengen dong punya grup tapi yang seumuran saya. Dan itu jarang gitu, kurang peminatnya untuk yang main gamelan. Saya selalu waktu manggung tuh yang mainnya yang tua-tua, yang udah sepuh kayak gitu, karena udah susah ya. Kalau kita belajar pedalangan itu memang nggak ada apa-apanya, nggak ada nanti mau dapat honor berapa, itu nggak ada gitu. Makanya orang ya pada nggak mau. Modal menjadi dalang harus memadai. Perlengkapannya mesti ditebus dengan harga yang lumayan. Sebagai kesenian yang harus lestari, tentu ini menjadi persoalan. Otomatis kalau modalnya besar sih. Kalau melihat dari alat, material coba. Kalau seorang dalang nggak punya gamelan itu ratusan juta, ada sampai 400 juta. Belum sound, belum apa, ya wayangnya. Baru gamelan ratusan juta. Seperti dalam wayang golek yang paling murah 700.000 satu, itu satu kotak berapa ratus. Dulu ada punya saya dari Purwakarta, Cikalong. Wah dia pintar sekali yang dalang. Terbentuk orang tuanya nggak kurang mampu, nggak bisa melanjutkan kuliah, terus nggak ada yang merangkul sama pemerintah dulu itu. Ya akhirnya ya di masyarakat itu paling jadi dia mau main wayang paling ikut-ikutan, dia sebetulnya substansinya bagus. Ya pamornya seorang dalang karena dia nggak punya grup, nggak punya wayang, walaupun bagus kan akhirnya wah ini nggak profesional kan gitu kan, akhirnya ke sana. Akhirnya wibawa dia sebagai dalang nggak ada gitu, akhirnya jadi murah gitu kan. Idealnya dalang itu terus semua dipunyai oleh dalang. Sound system jelas, seperangkat wayang, gamelan, lighting, itu harus dalang yang idealnya harus dalang yang punya. Kalau untuk modal, ya awalnya mah harus dari niat ya, harus dari niat. Kenapa? Karena kalau nggak niat nggak akan jalan dengan nyari ilmunya, dengan belajar segala rupanya. Karena kan wayang itu disebutnya juga seni yang adiluhung. Biasanya kayak dalang sekarang juga ada yang pintar ngewayang, ngedalangnya tuh bisa, tapi dia nggak punya gamelan, nggak punya wayang. Nah dia setiap panggung tuh nyewa gamelan sama wayangnya itu. Kalau biaya itu relatif, tapi wayang itu katanya nih Mas, kurang lebihnya 200-250 untuk udah bisa untuk main gitu Mas. Jadi untuk yang namanya simpingan yang dijejer, yang ditampilkan kanan kiri, untuk yang dimainkan sudah cukup. Pintu rejeki selalu terbuka buat mereka yang memilih menjadi dalang. Sebab wayang ternyata bisa menghidupi banyak orang di sekitarnya. Banyak Mas nilai bisnisnya, insya Allah menghidupi. Kayak saya sendiri ini, saya pengangguran, nggak punya pekerjaan Mas, tapi hidupnya memang dari seni. Ya kalau daerah Bandung itu 60 lah. Ya semalam suntuk dari 9 sampai jam 3. Masih murah lah 60. Pertama manggung banget tuh kelas 5 SD, saya nggak dibayar pakai uang. Dulu kan di Cihideng ya manggungnya. Cihideng tuh banyak hasil buminya gitu kan.
digantung kan biasanya kalau panggung wayang itu digantung sayuran apa segala macam. Pas pulang saya nggak ngarapin bayaran, ya udahlah pertama manggung ini gitu kan. Pas nyampe rumah si Karang Tarunanya bawa tuh semua hasil bumi. Jadi mama saya sampai 2 mingguan nggak ke pasar, masak sayur semua terus. Kayak gitu dulu. Oh seru juga gitu ya manggung. Wah terus dapat ini gitu kan. Manggung lagi. Nah kalau dulu sempat dibayar dari 700.000 gitu ya di sekolah itu pernah. Terakhir waktu di SMA 4 itu udah paling 4 juta waktu kemarin. Didorong sampai ini, wish, sampai dilemesin. Tugas menjadikan wayang sebagai hiburan dan penyampai pesan tidak boleh luntur. Kreasi dan modifikasi tidak diharamkan, tetapi tidak boleh melepaskan wayang dari akarnya. Budaya jangan dibatasin, harus dikembangin. Cuman ya kalau kata Pak Didi Amung bilang, berkreasi sehebat mungkin, seluas mungkin, tapi jangan lupa sama tradisinya gitu, jangan lupa sama asalnya gitu. Kreativitas itu harus benar-benar dipakai dalam pagelaran wayang golek ini. Tetapi meskipun berkreatif di dalam wayang golek itu tetap jangan merumpak 3 faktor, etika, logika, dan estetika. Itu tetap harus dipakai. Dari sarjana-sarjana pedalangan yang memang mampu itu sudah mengembangkan seni wayang itu dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa lain. Hanya ada bahasa-bahasa yang tidak bisa ditranslate dari asli bahasa pedalangan. Iya, Mas. Amat beruntung bangsa Indonesia diwariskan sebuah kesenian bernama wayang. Tugas melestarikannya mesti terus diturunkan ke setiap generasi, supaya mereka tetap ada dan bukan tinggal cerita. Harapan saya, wayang ini terus lestari di berbagai zaman dan terus digemari oleh masyarakat. Seni kan sebagian dari budaya. Martabat suatu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya hancur, bangsanya juga hancur. Manusia itu kalau memiliki sesuatu barang, kalau udah memiliki, itu kan dia nggak ada kebanggaan, Mas. Tapi orang yang tidak memiliki kan kepingin suatu saat bisa menguasai, punya kebanggaan tersendiri. Gitu. Jadi orang-orang kita itu akan terlena, dia punya kekayaan budaya yang adiluhung. Saya punya harapan besar itu supaya wayang itu jangan sampai punah. Gitu. Dengan berbagai cara, berbagai upaya kita usahakan supaya ada latihan terus dari anak-anak kita itu ya, anak-anak kita yang baru belajar itu supaya belajar terus, belajar mencintai wayang. Anak itu supaya tahu kalau wayang adalah muka kita sendiri gitu. Kan anak-anak kan banyak yang belum tahu kan. Padahal dia setiap hari ngaca juga betah juga gitu. Seneng juga ngaca orang muka sendiri. Nah, anggap aja wayang ini juga muka kita gitu. Oh.